Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, ketemu lagi di Uncle Sliding ya. Bagaimana kondisi di sana? Semoga sehat dan baik. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle masih mengulas seputar kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa antara Belanda melawan Turki. Duel pertandingan dini hari nanti akan memperebutkan puncak klasemen grup G, karena selisih Turki sebagai pemimpin sementara dengan nilai 11 hanya selisih 1 poin ya dengan Belanda dan Norwegia. Wah, seru ya persaingan di grup G ini. Yuk langsung saja, tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat informasi terupdate dari Uncle. Let's go! Pertandingan antara Belanda melawan Turki akan berlangsung di Amsterdam Arena, Belanda. Sebelum lanjut, kita cek dulu ya rekam jejak 5 laga terakhir dari tuan rumah Belanda. Dari 5 laga terakhirnya, Belanda mencatat 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 sebelumnya, Belanda mencukur Montenegro 4-0 setelah sebelumnya hanya bisa bermain 1-1 melawan Norwegia, yang diperkuat Erling Haaland. Sedangkan tim tamu Turki dari 5 pertandingan sebelumnya, Turki yang hancur lebur di Piala Eropa kalah 3 kali, lalu seri melawan tim tamu Montenegro 2-2. Tim Turki bahkan ketika itu membuang keunggulan 2-0 sebelum disamakan 2 gol Montenegro di babak kedua, dan di pertandingan terakhirnya Turki berhasil menang 3-0 atas Gibraltar. Sedangkan statistik head-to-head dari pertemuan kedua tim, Belanda unggul dengan 5 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 3 kali kalah. Namun yang menarik adalah di 3 pertandingan terakhirnya, Turki belum pernah kalah dari Belanda. Turki menang 2 kali dan seri 1 kali. Di pertandingan terakhir di Ataturk, Turki, Belanda dipermalukan Turki dengan skor 4-2 lewat hat-trick pemain andalannya Burak Yilmaz. Prediksi formasi dan perkiraan starting line-up. Pada pertandingan kali ini, Louis van Gaal yang untuk yang ketiga kalinya turun gunung melatih tim sepak bola, termasuk Belanda, harus kembali menangani timnas Belanda yang membutuhkan pengalamannya. Louis van Gaal yang pernah melatih Barcelona dan Ajax Amsterdam diharapkan memberikan pengalamannya dalam meloloskan Belanda ke Piala Dunia untuk ke-11 kalinya. Tim Belanda mengharapkan tuah pengalaman Louis van Gaal setelah kegagalan Belanda tidak lolos ke Piala Dunia 2018 lalu di Perancis. Kali ini Louis van Gaal kabarnya tidak akan diperkuat pemain muda PSV Eindhoven yang bermain cemerlang saat di pertandingan melawan Montenegro, Cody Akpo, yang mengalami cedera. Cody Akpo yang mencetak 1 gol dan 1 assist di pertandingan itu mengalami cedera di akhir pertandingan. Namun Van Gaal mendapat suntikan baru dari kembalinya Daley Blind dan Virgil van Dijk. Louis van Gaal akan menurunkan formasi menyerang 4-3-3. Di posisi kiper asal klub Feyenoord Justin Bijlow akan menjadi pilihan. 4 bek Belanda di mana duet bek tengah diperkirakan akan diisi oleh Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt. Wingback kiri akan diisi oleh Daley Blind dan wingback kanan akan diisi oleh wingback PSV Eindhoven Denzel Dumfries. 3 gelandang Belanda diperkirakan akan diisi oleh Frank de Jong, Georginio Wijnaldum, dan gelandang Ajax Amsterdam, Davy Klaassen. 3 penyerang lini depan tim oranye akan diisi oleh Memphis Depay, winger klub AZ Alkmaar, Steven Berghuis, dan winger Steven Bergwijn. Sedangkan pelatih Turki Şenol Güneş yang saat ini sedang mendapatkan tekanan dari publik Turki, terutama setelah kegagalan total tim Turki di Piala Eropa dan pertandingan imbang 2 pekan lalu saat ditahan imbang oleh tim Montenegro di kandang sendiri. Namun, Federasi Sepak Bola Turki sepertinya masih menaruh harapan kepada pelatih yang malang melintang di Liga Turki ini. Pada pertandingan kali ini, Şenol Güneş akan menurunkan formasi 4-1-4-1. Fokus Şenol Güneş di pertandingan ini adalah kembali mencuri poin dari Belanda di depan publiknya sendiri. Di posisi kiper, Ugurkan Çakır, kiper asal klub Trabzonspor Turki, akan menjadi pilihan. 4 bek Turki di mana duet bek tengah diperkirakan akan diisi oleh Merih Demiral dan pemain Everton Caglar Soyuncu. Wingback kiri akan diisi oleh wingback klub Sassuolo Italia Mert Muldur dan wingback kanan asal klub Lille Prancis Mehmet Zeki Çelik. Gelandang jangkar di lini tengah untuk mengimbangi lini tengah Belanda diperkirakan akan diisi oleh pemain Celta Vigo Spanyol Okay Yokuslu. 2 gelandang di lini tengah akan diisi oleh pemain klub Prancis lainnya Lille Yusuf Yazici dan pemain andalan Inter Milan Hakan Calhanoglu. Winger kiri akan diisi oleh Kenan Karaman dan winger kanan akan diisi oleh pemain lincah Cengiz Under. Di lini depan Burak Yilmaz, top skor Turki, akan sendirian bertarung kembali dengan bek Belanda. Catatan Uncle, pertandingan pekan kelima di grup G kali ini akan mempertemukan duel sengit antara Turki yang sementara ini memimpin klasemen dengan tim kuat Belanda yang berada di posisi runner-up. Belanda yang diuntungkan dalam pertandingan ini karena akan berlaga di depan publik sendiri. Amsterdam Arena akan menjadi saksi duel sengit 2 tim penguasa sementara grup G. Jika melihat pada rekor Belanda yang berlaga di depan pendukungnya sendiri cukup superior. Tercatat statistik Belanda berhasil menang 5 kali, seri 1 kali, dan kalah 1 kali. Satu-satunya kekalahan Belanda adalah oleh Italia 1-0 saat itu. Statistik ini tentu sudah diperhatikan oleh Şenol Güneş dan tim Turki. Belanda yang memiliki filosofis menyerang dengan total footballnya akan kembali melakukan strategi itu, mengingat poin penuh sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di grup G dengan Turki dan Norwegia.
Jika Belanda cukup superior jika berlaga di kandang sendiri, Turki memiliki antitesis Belanda yaitu pemainnya Burak Yilmaz yang memiliki hobi membobol gawang De Oranje. Tercatat striker veteran itu sudah mencetak 5 gol ke gawang Belanda, termasuk di 3 pertemuan terakhirnya saat melawan Belanda. Bahkan di pertandingan saat melawan di Turki, Yilmaz berhasil mencetak hat-trick ke gawang Belanda yang dijaga tim Krul ketika itu. Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt harus waspada terhadap Yilmaz yang memiliki penempatan posisi dan tendangan keras yang menjadi predator di kotak penalti itu. Van Gaal yang memiliki kreasi penyerangan melalui sayap akan kembali mengandalkan tusukan dan overlap dari Bergwijn di kiri dan Berghuis di kanan. Selain itu overlap dari Dumfries dan Daley Blind yang sudah bisa memperkuat Belanda kembali akan kembali dioptimalkan oleh Van Gaal. Mengingat Turki diperkirakan akan lebih banyak bertahan dan menumpuk pemainnya di lini pertahanan. Peran dari kreator lini tengah Frank de Jong juga sangat diharapkan oleh tim Belanda. Ketika Frank de Jong on fire, maka tim Belanda akan lebih mudah dalam menembus lini pertahanan Turki. Van Gaal juga melihat saat ini kondisi lini pertahanan Turki yang sedang limbung, salah satunya adalah faktor kebugaran. Saat melawan Montenegro, lini pertahanan Turki kecolongan oleh 2 gol Montenegro di babak kedua. Jika Belanda memiliki Frank de Jong, maka Turki memiliki kreator serangan dari Hakan Calhanoglu. Belanda tidak boleh lengah terhadap serangan cepat dan umpan terukur dari Calhanoglu ini. Pemain ini memiliki kelebihan dalam mengumpan dan melepaskan tendangan yang akurat dan keras. Selain itu, lini pertahanan Belanda harus waspada ketika terjadi set piece yang pastinya akan diambil oleh pemain bernomor punggung 10 ini. Pemain spesialis free kick mematikan ini sangat lihai dan memiliki visi luar biasa, apakah melakukan umpan atau menembak langsung ke gawang. Catatan angka lainnya adalah sejak ditangani oleh Van Gaal menggantikan Frank de Boer yang mengundurkan diri akibat kegagalan Belanda yang gugur di Piala Eropa, Van Gaal untuk kali ketiga kembali melatih Belanda. Van Gaal yang memiliki kekuatan kolektif dalam melatih suatu klub, selain itu kekuatan sayap dan pergerakan kombinasi akan kembali dilakukan oleh pemain Belanda dalam menghadapi lini tengah 5 pemain di lini tengah Turki. Van Gaal adalah seorang pelatih yang mampu mengorbitkan dan memaksimalkan kemampuan para pemain muda. Kali ini Van Gaal akan memaksimalkan peran dari Bergwijn dan Berghuis serta Denzel Dumfries dan Daley Blind yang lebih sering naik membantu penyerangan dari sisi sayap. Jangan lupakan catatan angka terakhir. Faktor X Belanda lainnya selain berlaga di kandang sendiri adalah faktor Memphis Depay. Depay yang sedang on fire di klubnya Barcelona menularkan performa grafiknya yang meningkat ke timnas. Di pertandingan pekan lalu, Depay sangat berperan membuka ruang pemain Belanda lainnya dan aksinya yang sangat luar biasa. Gol Belanda pun dari titik penalti lahir dari kelihayan Depay dalam melakukan tipuan teknik skill pergerakan badan yang menipu. Jadi siapa yang akan lebih tajam ya dini hari nanti? Memphis Depay atau Burak Yilmaz? Prediksi Uncle. Duel ketat, adu kreatif di lini tengah dan adu tajam di lini depan akan menjadi tontonan menarik pertandingan prestisius di grup G kali ini. Faktor kunci adu lihai antara Calhanoglu dengan De Jong, Memphis Depay dengan Merih Demiral, dan Virgil van Dijk dengan Burak Yilmaz akan menjadi suguhan menarik di pertandingan nanti. Uncle melihat Belanda pada posisi yang diunggulkan, mengingat faktor tuan rumah dan materi pemain yang lebih baik, selain faktor lini pertahanan Turki yang sedang dalam masalah. Namun posisi Turki yang tidak diunggulkan justru menjadi keuntungan bagi Yilmaz dan kawan-kawan dalam menghadapi Belanda. Uncle melihat Turki dan Gunes sampai mengistirahatkan 6 pemain intinya adalah salah satu strategi lihai untuk mendapatkan poin saat bertemu Belanda. Adalah poin penting di sini. Turki mampu mencetak gol melawan Belanda dan Turki mampu menahan imbang Belanda. Bagaimana menurut Slidingers? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.